Diguyur hujan deras lebih dari 1 jam, tembok pembatas kantor Sudin Tata Air di Pasar Minggu, Jakarta Selatan jebol. Akibatnya tumpahan air langsung menerjang rumah warga yang ada di seberang tembok. CCTV sebuah toko merekam detik-detik jebolnya tembok milik Sudin Tata Air yang berada di Jalan Aup Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu siang. Sebelum tembok tersebut jebol, air sudah keluar dari celah-celah tembok yang roboh. Tak lama berselang, tembok sepanjang 6 meter ini pun jebol dan airnya menerjang rumah warga. Menurut warga, jebolnya tembok terjadi karena tidak kuat menampung debit air hujan yang turun cukup deras selama kurang lebih 1 jam. Puluhan pasukan oranye atau PPSU dari Kelurahan Pasar Minggu dan petugas Dinas Tata Air langsung bergerak membantu warga di lokasi. Ya, baik dalam menanggulangi bencana yang ada di Kelurahan Pasar Minggu, untuk siang hari ini kami menurunkan semua personil yang masuk piket pada hari ini. Jumlahnya kurang lebih ada sekitar 60-70 PPSU, dibantu dengan teman-teman dari sumber daya air, juga dari pertamanan sudah turun. Teman-teman dari Damkar, teman-teman dari BPBD juga langsung saling berkolaborasi untuk membantu penanganan kejadian hari ini. Pas kejadiannya jam 10:42 itu tiba-tiba tembok jebol. Jadi kayak sampah itu masuk ke dalam, dorongan kayak tsunami lah gitu. Itu kursi ada rusak juga, kabel toples, baru baju hanyut banyak banget gitu. Saat ini air sudah surut dan akses jalan yang tadinya sempat tak bisa dilintasi kendaraan kini sudah bisa dilintasi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi dan jajaran telah melakukan audiensi dengan KPK Rabu siang. Budi Aris menginginkan KPK terlibat untuk mengawal program Koperasi Desa Merah Putih. Pak, gimana audiensi hari ini, Pak? Harus saya jelasin. Dalam audiensi hari ini yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Budi Ari menjelaskan audiensi dengan KPK penting dilakukan lantaran jumlah koperasi daerah Desa Merah Putih mencapai 80.000. Ditambah lagi alokasi dana yang dikucurkan untuk koperasi Desa Merah Putih mencapai ratusan triliun rupiah. Hasil audiensi disepakati bahwa nantinya Kemenkop bersama KPK akan menekan nota kesepahaman atau MOU. Selain itu, Budi Ari juga akan melibatkan KPK ke dalam tim program Koperasi Desa Merah Putih. Karena program Koperasi Desa ini memiliki tujuan mulia sehingga harus dikawal dengan baik. Hari ini kami dari Kementerian Koperasi, Pak Wamen, Pak Ses, dan Deputi Kementerian Koperasi melakukan audiensi dengan KPK sehubungan dengan program 80.000 Kopdes Merah Putih. Karena program itu begitu strategis, begitu besar, termasuk melibatkan anggaran yang sangat besar, maka kami meminta bantuan KPK untuk memberikan edukasi, pendidikan anti korupsi juga untuk para pengelola Kopdes, juga pengawasan dan mitigasi risiko. Kita berharap dengan kerjasama dengan banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum KPK, program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini bisa kredibel. Karena program Kopdes Merah Putih ini memang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan bagi desa, kesejahteraan masyarakat, dan juga memutus mata rantai kemiskinan dan juga menghilangkan rentenir tengkulak di desa-desa dan membangun serta membentuk sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Begitu. Untuk tanggapan dari KPK terkait program tersebut gimana, Kita Pak? akan menindaklanjuti dengan MOU. Bahkan kami juga sudah minta nanti ada pegawai KPK ada dalam tim ini supaya bisa memberikan input, saran, dan juga mitigasi jika ada potensi-potensi pelanggaran hukum yang terjadi dari program ini. Karena program ini tujuannya mulia. Kopdes Merah Putih ini
program dengan tujuan yang sangat mulia dari Bapak Presiden yang harus kita kawal dengan baik. Karena manfaatnya akan dirasakan oleh warga masyarakat, khususnya warga desa, dan juga bagaimana usaha dari pemerintah, khususnya pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih ini untuk sama-sama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Setelah namanya muncul dalam dakwaan jaksa di sidang kasus judi online Kemenkom DIGI, pemirsa, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi tetap bungkam soal benar atau tidak dirinya terlibat. Budi Aris sebut Tuhan tidak tidur. Perencanaan itu dikawal dengan baik sehingga eksekusinya bisa kita kontrol dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Nanti aja, enggak. Nanti ketenggelam. Gusti Allah, boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi tetap bungkam soal nama dirinya yang disebut di dalam sidang judi online Kementerian Komunikasi dan Digital. Budi Ari enggan merespon pertanyaan awak media saat ditemui di gedung KPK Rabu pagi. Budi Ari hanya menyebut Tuhan tidak tidur dalam bahasa Jawa, yakni Gusti Allah boten sare. Gusti Allah, boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Selain itu, Budi Ari juga enggan menanggapi pertanyaan soal kesiapan dirinya jika nanti kembali dipanggil ke pengadilan. Budi Ari hanya melontarkan pernyataan bahwa perjalanan kasus mafia judi online tersebut terus menyeret namanya dengan istilah lagu lama, kaset rusak. Perencanaan itu dikawal dengan baik sehingga eksekusinya bisa kita kontrol dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Nanti aja, enggak. Nanti ketenggelam. Gusti Allah, boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Pak, soal manuver BG dan PDIP seperti apa, Pak? Kalau kembali kita barisin siapa? Pak, soal manuver BG dan PDIP seperti apa, Pak? Terkait tudingan Idol ini, Pak? Lagu lama kaset rusak. Ya. Tuh itu aja dikutip tuh, lagu lama kaset rusak. Ya. Pak, benar Pak, manuver BG dan Sebelumnya polisi berhasil membongkar kasus judi online yang melibatkan 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perkara Komdigi sendiri sudah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 yang lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 orang terdakwa. Dan hingga kini ada 3 orang yang masih buron dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pelajar hingga orang tua murid di sekolah luar biasa SLB Wiyataguna Bandung kecewa atas pembongkaran sekolah mereka. Sementara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut SLB ini bukan digusur, melainkan direvitalisasi. Pak Presiden, Pak Prabowo, Presiden kami. Pak Prabowo, Presiden kami. kami mendukung sekolah rakyat. Kami mendukung sekolah rakyat. Kami mendukung sekolah rakyat. Tapi jangan usir kami. Tapi jangan usir tempat belajar anak kami. Tapi jangan hancurkan masa depan kami. Tapi jangan bongkar sekolah kami. Video permintaan untuk menghentikan pembongkaran sekolah luar biasa atau SLB Wiyataguna di Jalan Pajajaran Bandung viral di media sosial. Anak-anak, orang tua murid hingga tenaga pengajar meminta Presiden Prabowo Subianto untuk hentikan pembongkaran. Pemkot Bandung pun mempertanyakan landasan pembongkaran. Padahal bangunan SLB resmi tercatat dalam daftar cagar budaya yang dilindungi oleh peraturan daerah. Kami sekarang sedang menunggu penjelasan dari 2 lembaga pemerintah pusat tersebut untuk menjelaskan kenapa mereka merubuhkan 2 gedung cagar budaya yang ada di dalam daftar cagar budaya Kota Bandung tanpa pemberitahuan dan tanpa izin. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun menjawab pertanyaan Wali Kota Bandung. Deddy menjelaskan bahwa sekolah ini bukan digusur, tetapi direvitalisasi. Jadi gini, sebenarnya bukan dibongkar diganti sekolah rakyat. SLB itu ada alokasi anggaran dari Kementerian PU.
kemudian dibangun sekolah rakyat, dan kemudian setelah pembangunan itu nanti teman-teman SLB sekolah tetap di situ bersama-sama gitu loh. Iya, sekolahnya dibagusin gitu ya. Dah. Sementara itu saat ini SLB Wiataguna sudah rata dengan tanah. Rencananya di lokasi ini akan dibangun sekolah rakyat yang merupakan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur PT Sritex periode 2014 hingga 2023 ditangkap Kejaksaan Agung. Ia ditangkap atas tuduhan dugaan korupsi pemberian kredit bank pada PT Sritex. Kejaksaan Agung menangkap Direktur Utama PT Sritex periode 2014-2023, Iwan Setiawan Lukminto. Ia ditangkap atas dugaan korupsi pemberian kredit bank kepada PT Sritex. Iwan ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Selasa malam oleh penyidik Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung mengatakan, meski Sritex adalah perusahaan swasta, namun dugaan korupsi tetap diusut lantaran pemberian kredit itu diberikan oleh bank berplat merah. Jampitsus ya. Kemarin pada hari Selasa sekira pukul 24.00 ya, pada malam hari telah melakukan pengamanan ya terhadap seseorang yang berinisial IS ya. Nah, kemudian yang bersangkutan tadi pagi sudah sampai di Kejaksaan Agung setelah diterbangkan ya, dari tepatnya diamankan di Jalan Bung Karno nomor 3 di Solo ya. Dan pagi sudah tiba di Kejaksaan Agung, dan hari ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan ya, dalam status sebagai saksi secara intensif oleh penyidik ya, oleh penyidik. Nah, kemudian tentu penyidik memiliki waktu ya, untuk menentukan bagaimana status terhadap yang bersangkutan ya. Nanti akan kita update seperti apa, tapi saat ini bahwa yang bersangkutan masih sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif. Kemudian dapat juga kami sampaikan bahwa sesungguhnya penyidik pada jajaran Jampitsus melakukan pengamanan ya, dan seterusnya membawa kepada yang bersangkutan ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung saat ini tengah mengusut dugaan kasus korupsi yang terjadi pada PT Sritex. Meski saat ini status Iwan masih sebagai saksi, namun pemeriksaan intensif terus dilakukan untuk mengungkap keterlibatan Iwan dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Ayah Nufus di Gedung Kejaksaan Agung RI Jakarta. Selamat sore Ayah, apakah tersangka sudah tiba di Jakarta? Sore Valeri, untuk mantan dirut PT Sritex ini sendiri sudah tiba di Jakarta sejak pukul 8 pagi hari tadi, di mana Iwan sendiri ini ditangkap di tempatnya di Solo pada Selasa malam, dan saat ini berdasarkan informasi yang dikonfirmasi langsung oleh Kapus Penkum Kejagung Hirli Siregar, memang proses penyidikan masih terus berlangsung hingga saat ini, hingga waktu yang belum dapat ditentukan. Dan dalam penyidikan ini memang para penyidik ini ingin memastikan apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mantan dirut dari PT Sritex ini, dan juga penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti untuk melihat secara terang-benderang apakah ada hal-hal yang nantinya ini terdapat tindak pidana di dalam perkara ini. Dan penyidikan masih terus berlangsung hingga saat ini, yang mana Iwan saat ini masih berstatus sebagai saksi. Dan jika kita lihat memang kasusnya ini masih diusut secara umum karena memang belum ada tersangka
tersangka yang dijerat dalam perkara ini, Valeri dan juga pemirsa. Dan tadi kami juga sempat bertanya kepada Kapus Penkum terkait dengan identitas bank yang disebut-sebut terjerat dalam dugaan kasus korupsi ini, namun belum ada identitas yang lengkap begitu yang disampaikan karena memang masih dalam proses penyidikan. Dan memang sebelumnya PT Sritex ini dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024 karena perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara ini tidak mampu membayar hutang senilai 32,6 triliun rupiah. Dan hingga saat ini kami masih terus menunggu seperti apa informasi yang akan disampaikan oleh pihak Kejagung karena memang di belakang kami ini sebenarnya sudah standby mikrofon untuk kemudian menantikan update dari penyidikan hari ini. Valeri. Baik, terima kasih Ayah Nufus melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta. Selamat bertugas kembali Ayah. Terima kasih Anda masih di ID Sore. Pemirsa, isak tangis mewarnai pelepasan ratusan peserta pendidikan karakter kepada orang tuanya di Gedung Sate, Jawa Barat. Peserta pendidikan karakter menyebut program ini menjadi fondasi agar mereka dapat lebih disiplin dan tidak lagi terlibat beragam masalah. Semangat, nggak usah sedih. Ya. Pelukan dan tangis penuh rindu mewarnai ratusan pelajar yang dikembalikan kepada orang tuanya yang berlangsung di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat usai menjalani pendidikan karakter Selasa pagi. Para orang tua peserta pendidikan karakter menyebut program ini menjadi fondasi agar pelajar dapat lebih disiplin dan tidak lagi terlibat beragam masalah. Tidak hanya orang tua peserta, namun Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turut memberikan pelukan kepada sejumlah pelajar. Semangat, nggak usah sedih. Ya. Rencananya program ini akan terus dilanjutkan untuk membentuk karakter anak-anak Jawa Barat. Enggak, ini kan urusannya urusan rasa ya, urusan hati, urusan cinta. Siapa sih yang tidak terharu orang tua bertemu anaknya saat anaknya sudah berubah? Kan ini adalah rasa, karena untuk itu saya sampaikan apa yang saya lakukan, dasarnya hati. Kalau ya yang saya lakukan dasarnya hati, maka diterimanya oleh rasa dan melahirkan cinta. Jadi membangun hubungan negara dengan rakyat, pemimpin dengan rakyat, itu urusan rasa, bukan urusan administrasi kenegaraan. Jadi ini salah satu bukti bahwa semua orang, bukan semua orang ya, banyak orang meragukan apa yang dilakukan oleh Pemprov Jabar, tetapi akhirnya waktu yang menjawab. Ya berlanjut dong, ini program ini kan angkatan pertama, setelah itu mereka melewati pendidikan nanti 2 mingguan selama setahun ya, karena persiapan minat dan bakat. Kemudian setelah itu nanti ada angkatan baru. Dan nanti para bupati wali kota sudah banyak sekarang mulai mengambil peran. Saya pikir nanti akan lahir anak-anak hebat dari Jawa Barat. Sementara menurut psikolog anak Seto Mulyadi, program pendidikan karakter ini sangat baik diterapkan dan dipercaya dapat membuat pelajar menjadi lebih disiplin menjalani kehidupan sehari-hari. Dan ini dengan cara yang sangat tepat, artinya dipadukan dengan unsur bermain, seperti teriak, melakukan yel-yel, bangga pada Siliwangi, positif. Artinya anak betul-betul menunjukkan dari berapa anak sujud pada ibunya, jadi suatu prestasi yang gemilang sekali. Sebelumnya, 217 pelajar bermasalah ini datang dari berbagai daerah di Jawa Barat dan mengikuti pendidikan karakter di Barak Militer Rindam 3 Siliwangi. Dan mayoritas anak yang masuk barak didominasi dengan kasus tawuran. Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Kasmujo yang sebelumnya diduga kuat merupakan pembimbing skripsi Jokowi justru membantah hal tersebut. Dirinya menegaskan dirinya bukan pembimbing skripsi dan tidak pernah melihat langsung ijazah Joko Widodo. Pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Kasmujo menegaskan dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi dan tidak pernah melihat langsung ijazah Joko Widodo.
sehingga tidak bisa memberi komentar soal asli atau tidaknya ijazah tersebut. Sementara 7 tahun lalu, Jokowi pertama kali memperkenalkan Kasmujo ke publik. Saat itu, Jokowi meminta Kasmujo naik ke atas panggung dan menyebutnya sebagai dosen pembimbing skripsinya. Saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju, dibentak balik. Begitu maju dibentak kok galak sekali. Mengenai jasa saya sama sekali tidak bisa cerita. Karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro. Pembantunya ada sendiri, yang uji ada sendiri. Jadi kalau mengenai jasa sampai Pak Su itu saya tidak bisa sama sekali cerita. Sebelumnya Kasmujo menyatakan tidak siap menyikapi gugatan yang malah dituduhkan kepadanya terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Namun gugatan ini sudah terregister di PN Sleman 5 Mei 2025. Sementara sidang perdana gugatan digelar di Pengadilan Negeri Sleman 22 Mei 2025 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo sekaligus terlapor mempertanyakan dosen pembimbing skripsi Jokowi Kasmujo. Banyak kejanggalan yang ada di skripsi Jokowi, salah satunya hilangnya lembar pengesahan. Malang pada semua rekan-rekan narasumber dan teman-teman yang hadir di sini maupun yang menyaksikan melalui televisi atau online. Mungkin ada satu hal Mas Aiman yang perlu saya klarifikasi dulu ya. Saya ingin tanyakan ke Mas Roy dulu sebenarnya. Pernah nggak Pak Jokowi menyatakan bahwa Pak Kasmujo itu adalah dosen pembimbing skripsi saya? Beliau mengatakan berkat bimbingan Pak Kasmujo, skripsi saya selesai. Iya, pernah nggak beliau menyatakan Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi saya? Oke, kita tanyakan ke ahli bahasa deh. Bukan. Saya ini pertanyaan iya atau tidak aja, Mak. Bukan. Sebentar, kita akan coba putar ya. Kita akan coba putar. Iya, silakan. Tadi kan ada rekaman Pak Jokowi di 2017, bisa nggak saya minta putarkan di layar? Biar kita dengar sama-sama. Terus satu lagi Mas Yakob, supaya sambil nunggu ya. Beliau itu mengatakan bolak-balik pulang. Mana ada bolak-balik pulang tuh kalau bukan skripsi. KKN tidak bisa begitu. KKN nggak ada bolak-balik. Saya bolak-balik dulu Mas ke dosen pembimbing akademik saya. Itu ada namanya Prof Melda almarhumah di UI. Saya bolak-balik juga untuk diskusi. Ini UGM Mas. Apa bedanya Mas? Beda, UGM nggak ada. UGM dosen pembimbing akademik nggak boleh ditemui sering-sering? Datang kemudian sudah konsultasi gitu aja udah ngerti. Jadi mahasiswa tidak boleh bertemu dosen pembimbing akademiknya sering-sering? Salah, jangan belintir Mas. Saya nanya Mas. Iya. Saya nanya, boleh nggak? Dosen pembimbing akademik itu hanya menandatangani berapa jumlah SKS dalam satu semester. Bukan, mahasiswa boleh nggak datengin dosen pembimbing akademiknya sering-sering untuk konsultasi, boleh nggak Mas? Loh sering, tapi nggak ada yang namanya bolak-balik kemudian pulang. Dan kemudian dikatakan berkat bimbingan Pak Kasmujo, saya berhasil menyelesaikan skripsi saya. Itu pun kalau beliau dosen pembimbing akademik, saya berhasil menyelesaikan akademik saya, gitu loh. Sama aja kayak saya ngomong gini Mas, semua dosen-dosen pengajar saya. Saya bilang bahwa tanpa dosen-dosen pembimbing saya atau dosen pengajar saya, dosen asas pidana misalnya, tanpa dosen bimbingan Bapak, saya itu tidak mungkin menyelesaikan skripsi saya. Karena skripsi saya itu ada hubungannya dengan asas pidana misalnya. Emang itu menjadi salah? Enggak, jangan pura-pura. Makanya saya tanya, pura-pura memelintir lah. Makanya saya tanya ke Mas Suryo yang sangat mudah dijawab. Pernah tidak Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Kasmujo itu adalah dosen skripsi saya? Dosen pembimbing ya. Kita dengarkan nih. Nanti kita akan analisis dari sini. Silakan, kita akan putarkan. Ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu saya, seingat saya galak sekali. Kurang lengkap.
Ada bolak-balik. Ada bolak-balik. Berarti tadi hanya pembimbing saja, Mas ya? Memang hanya pembimbing saja, tapi jangan motong kalimatnya. Tidak disebutkan pembimbing skripsi maksudnya itu? Ya, pada saat kalimat ini. Jadi biar maksudnya Mas, tapi utuh kalimatnya Mas. Biar semua clear, jangan seakan-akan Pak Jokowi berbohong. Pernah mengatakan, ini adalah dosen pembimbing skripsi saya, sekarang dosen pembimbing. Itu kan sekarang yang beredar, Mas. Pantaskah atau kemudian sopankah kalau itu dosen pembimbing akademik tidak ditulis di skripsi? Pantas gak? Apa hubungannya sama ditulis di skripsi, Mas? Pantes. Ini kita ngomongin, ini kita ngomongin. Enggak, karena dalam skripsinya beliau itu, yang diaku skripsinya itu, nggak ada nama Pak Kasmudjo. Padahal Pak Kasmudjo diundang ke depan. Kan memang beliau bukan pembimbing skripsi. Loh lah iya, ini sudah pembimbing clear. akademik lebih tinggi jabatannya. Harus ditulis dong di situ. Tinggi rendahnya pembimbing itu kan menurut Anda. Anda mungkin lebih menghargai pembimbing akademik Anda. Iya. Ada orang yang lebih menghargai pembimbing akademiknya. Pembimbing akademik itu mulai dari mahasiswa semester 1 sampai insya Allah dia lulus, itu tetap sama. Betul, Nah, exactly. Iya. Makanya harus ditulis, Mas. Jadi sebentar, saya mau tanya ke Bung Yaakob. Jadi Pak Jokowi yang dimaksudkan di sini dosen adalah bukti. Betul. Jadi dari awal Pak Jokowi sempat menyatakan pada Bung Yaakob. Betul, dari awal Pak Kasmudjo itu memang adalah dosen pembimbing akademik. Oke, Mas. Itu clear dosen di situ pembimbing ya. akademik itu bolehkah asdos? Sebentar, Mas Roy. Oke, asisten dosen nggak boleh. Silakan. Di situ kan. Nah, makanya tadi kita tanya ke Mas Roy. Mas Roy kan tadi menyampaikan Pak Jokowi pernyataan tidak benar. Tadi Mas Saiman konfirmasi berarti bohong. Ya kira-kira begitu kan. Berarti kan sekarang ada framing seakan-akan Pak Jokowi itu pernah mengatakan ini Pak Kasmudjo dosen pembimbing skripsi saya. Sekarang merubah pertanyaannya. Ini kan seakan-akan seperti itu sekarang. Makanya saya minta tolong diklarifikasi Mas Roy. Pernah tidak? Terus sekarang apa? Posisinya Pak Kasmudjo? Enggak, Pak Kasmudjo apa? Pak Kasmudjo. Menurut Mas pernah enggak Pak Jokowi mengatakan Pak Kasmudjo itu pembimbing skripsi itu dulu? Oke, menurut Mas sekarang, oke lah kita ikuti ya. Kok nggak dijawab, Mas? Enggak, memang dia kalimat itu jangan dipotong. Kalau kalimat dipotong, belakangnya ada berkat bimbingan Bapak telah menyelesaikan skripsi saya. Sekarang gini deh, oke kita ikuti jalan pikirannya Pak Yaakob. Sekarang menurut Pak Yaakob, Mas Yaakob, Pak Kasmudjo itu apa? Bukan menurut saya, Mas, ini faktanya bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing akademik. Bolehkah dosen pembimbing akademik itu orang yang masih asdos? Tanya ke UGM dong. Lah iya nggak boleh, Mas. Lah kok Anda mendahului UGM? Saya dosen di UGM dulu. Ya, saya asisten dosen. Oke, Anda itu sekarang mewakili UGM atau bukan? Bukan, tapi saya pernah. Saya punya pengalaman empiris di sana. Tapi tidak boleh seorang dengan golongan bahasan dapat pegawai negeri ya dulu CPNS 3A, kemudian 3A itu kemudian menjadi dosen pembimbing akademik. Nggak boleh, Mas. Itu menurut Anda? Sudah ini. Nggak, bukan, Mas. Di mana-mana. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. 6 tersangka kasus grup Facebook Fantasi Sedarah ditangkap polisi. Mereka memiliki peran masing-masing dari mulai admin grup hingga member aktif. Bareskrim Mabes Polri menangkap 6 tersangka terkait grup Fantasi Sedarah yang viral di media sosial. 6 orang ini memiliki peran berbeda dalam grup tersebut. Di antaranya sebagai admin grup dan member aktif yang telah mengunggah foto dan video seksual perempuan dan anak di bawah umur. Dalam penangkapan ini, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti. Tindak pidana PPA dan PPO berdasarkan laporan polisi yang kami terbitkan di Bareskrim Polri berjumlah 2 dan di Polda Metro Jaya berjumlah 1 laporan polisi pada tanggal 16 Mei 2025. 3 laporan polisi ini mendasari kami untuk melakukan penyelidikan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, mendasari daripada profiling dan monitoring di platform media sosial. Sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka, di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat. Polisi hingga kini masih memeriksa para pelaku secara intensif. Sementara grup Fantasi Sedarah yang memiliki ribuan member ini sudah diblokir oleh polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah pabrik garmen di kawasan Sleman, Yogyakarta pagi tadi. Tidak ada korban jiwa, namun operasional pabrik terpaksa dihentikan sementara.
gudang penyimpanan. Kebakaran melanda sebuah pabrik garmen di kawasan Balong, Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, sekitar pukul 3 Rabu dini hari. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh isi pabrik yang berisi material mudah terbakar. Gumpalan asap tebal berwarna hitam pekat membumbung tinggi hingga ke kawasan permukiman warga. 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Magelang diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran dan jumlah kerugian. Kejadian kurang lebih sekitar jam 3:30-4 tadi kita sudah ada di TKP karena ada laporan masyarakat. Namun demikian benar di situ terjadi kebakaran, tapi penyebabnya belum bisa diketahui dan jumlah kerugiannya juga belum bisa diketahui. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat kebakaran operasional pabrik dihentikan sementara dan karyawan diliburkan. Dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dewan Perwakilan Daerah RI resmi melantik Irjen Muhammad Iqbal sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI. Hal ini menimbulkan polemik karena Irjen Iqbal hingga kini masih tercatat sebagai anggota Polri aktif. Saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat. Kepada Irjen Muhammad Iqbal, seorang anggota Polri aktif, resmi dilantik sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI. Pelantikan dipandu langsung oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin pada Senin di Gedung Nusantara 4, Senayan, Jakarta. Dengan latar belakang saudara sebagai personel Polri, saudara telah menunjukkan dedikasi dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kami percaya bahwa pengalaman dan keahlian saudara akan sangat bermanfaat bagi lembaga DPD RI dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya dan membawa perspektif baru untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas lembaga. Namun, pelantikan Irjen Iqbal ini mendapat perhatian khusus karena dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Peneliti Formapi Lusius Karius menyebut seharusnya Sekjen DPD RI diisi oleh ASN, bukan dari anggota Polri aktif. Jadi jelas bahwa anggota kepolisian tidak otomatis menjadi bagian dari pegawai negeri sipil, atau bahkan bisa dibilang anggota kepolisian bukan pegawai negeri sipil yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN, gitu ya, atau yang dimaksudkan juga oleh Undang-Undang MD3. Maka tentu nampak pengisian posisi Sekjen DPD RI oleh seorang yang masih merupakan pejabat di kepolisian aktif, gitu ya, itu tentu tidak sejalan dengan apa yang kemudian menjadi kualifikasi posisi Sekjen DPD RI itu menurut Undang-Undang MD3. Irjen Iqbal merupakan seorang polisi aktif. Sebelum dilantik, dirinya pernah menjabat sebagai mantan Kapolda Riau, yang kini dirotasi menjadi Pati Bahar Kampori dalam rangka penugasan di DPD RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Gerindra terima bantuan keuangan dari pemerintah melalui dana parpol sebesar 20 miliar rupiah. Dana ini nantinya akan dikelola dalam bentuk kegiatan partai, termasuk pendidikan politik. Partai Gerindra menerima bantuan keuangan berupa dana partai politik dari pemerintah yang disalurkan melalui Kementerian Dalam Negeri. Total bantuan yang diterima Partai Gerindra sebesar 20.071.345.000 rupiah. Bantuan ini diberikan sesuai perolehan suara yang berhasil diraih Gerindra dalam pemilu 2024, yakni 86 kursi dalam pemilihan legislatif dan perolehan suara 58,6% dalam pemilihan presiden. Secara simbolis, penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Gerindra tahun 2025 diwakili Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar dan diterima Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani di kantor DPP Partai Gerindra Jakarta.
Bantuan tersebut rencananya akan kami gunakan untuk pendidikan politik. Seperti kawan-kawan tahu bahwa pendidikan politik di Partai Gerindra tidak pernah berhenti, dan meskipun proses pemilihan umum baru selesai, kami tetap merencanakan beberapa kegiatan partai politik kami, yakni dalam bentuk pendidikan kader yang tidak akan pernah berhenti dan terus akan kami lakukan. Karena itu jumlah angka 20 miliar tersebut bagi kami sangat penting, artinya untuk bisa mensupport bagi kegiatan pelatihan kader Partai Gerindra. Pemirsa, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi dan jajaran telah melakukan audiensi dengan KPK Rabu siang. Budi Ari menginginkan KPK terlibat untuk mengawal program Koperasi Desa Merah Putih. Dalam audiensi hari ini yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Budi Ari menjelaskan audiensi dengan KPK penting dilakukan lantaran jumlah koperasi Desa Merah Putih yang mencapai 80.000. Ditambah lagi alokasi dana yang dikucurkan untuk koperasi Desa Merah Putih mencapai ratusan triliun rupiah. Hasil audiensi disepakati bahwa nantinya Kemenkop bersama dengan KPK akan menekan nota kesepahaman atau MOU. Selain itu, Budi Ari juga akan melibatkan KPK ke dalam tim program Koperasi Desa Merah Putih. Karena program Koperasi Desa ini memiliki tujuan mulia sehingga harus dikawal dengan baik. Kementerian Koperasi melakukan audiensi dengan KPK sehubungan dengan program 80.000 Kopdes Merah Putih. Karena program itu begitu strategis, begitu besar, termasuk melibatkan anggaran yang sangat besar, maka kami meminta bantuan KPK untuk memberikan edukasi, pendidikan anti korupsi juga untuk para pengelola Kopdes, juga pengawasan dan mitigasi risiko. Kita berharap dengan kerjasama dengan banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum KPK, program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini bisa kredibel. Karena program Kopdes Merah Putih ini memang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan bagi desa, kesejahteraan masyarakat, dan juga memutus mata rantai kemiskinan dan juga. Setelah namanya muncul dalam dakwaan jaksa di sidang kasus judi online Kemenkom Digi, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi tetap bungkam soal benar atau tidak dirinya terlibat. Budi Ari sebut Tuhan tidak tidur. Itu dikawal dengan baik sehingga eksekusinya bisa kita kontrol dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Nanti aja, enggak. Nanti ketenggelam. Gusti Allah boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi tetap bungkam soal nama dirinya yang disebut di dalam sidang judi online Kementerian Komunikasi dan Digital. Budi Ari enggan merespon pertanyaan awak media saat ditemui di gedung KPK Rabu pagi. Budi Ari hanya menyebut Tuhan tidak tidur dalam bahasa Jawa, yakni Gusti Allah boten sare. Gusti Allah boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Selain itu, Budi Ari juga enggan menanggapi pertanyaan soal kesiapan dirinya jika nanti kembali dipanggil ke pengadilan. Budi Ari hanya melontarkan pernyataan bahwa perjalanan kasus mafia judi online tersebut terus menyeret namanya dengan istilah lagu lama kaset rusak. Lagu lama kaset rusak. Ya. Tuh itu aja dikutip tuh, lagu lama kaset rusak. Ya. Sebelumnya polisi berhasil membongkar kasus judi online yang melibatkan 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perkara Komdigi sendiri sudah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 yang lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 orang terdakwa. Dan hingga kini ada 3 orang yang masih buron dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemeriksaan 6 tersangka kasus grup Facebook Fantasi Sedarah ditangkap polisi. Mereka memiliki peran masing-masing dari admin grup hingga member aktif. Bareskrim Mabes Polri menangkap 6 tersangka terkait grup Fantasi Sedarah yang viral di media sosial. 6 orang ini memiliki peran berbeda dalam grup tersebut. Di antaranya sebagai admin grup dan member aktif yang telah mengunggah foto dan video seksual perempuan dan anak di bawah umur. Dalam penangkapan ini, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti. Tindak pidana PPA dan PPO berdasarkan laporan polisi yang kami terbitkan di Bareskrim Polri berjumlah 2 dan di Polda Metro Jaya berjumlah 1 laporan polisi pada tanggal 16 Mei 2025. 3 laporan polisi ini mendasari kami untuk melakukan penyelidikan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, mendasari daripada profiling dan monitoring di platform media sosial. Sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka, di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat. Polisi hingga kini masih memeriksa para pelaku secara intensif. Sementara grup Fantasi Sedarah yang memiliki ribuan member ini sudah diblokir oleh polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rizky Prakoso dan juga psikolog keluarga Sani Budiantini. Halo, selamat sore Pak Rizky dan juga Bu Sani. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya akan ke Pak Sani terlebih dahulu. Pak Sani melihat Bu, ya baik. Saya akan ke Pak Rizky terlebih dahulu. Pak Rizky melihat informasi yang saat ini beredar bahwa sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus grup Fantasi Sedarah. Sampai sejauh ini bagaimana perkembangannya, Pak? Baik Mas, kami sampaikan, jadi mungkin saya cerita dari awal dulu. Jadi kurang lebih di tanggal 14 Mei kemarin, tim patroli cyber kami menemukan ada grup Fantasi Sedarah yang merupakan grup di mana di situ para membernya mengunggah konten-konten yang terkait dengan pornografi anak dan perempuan. Kemudian di tanggal 15 grup itu mulai viral. Kemudian di tanggal 16 kami Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bekerja sama dengan Direktorat Siber Polda Metro Jaya melakukan kerjasama gabungan dalam hal untuk menyelidiki dan kemudian meneliti grup tersebut. Kemudian setelah melakukan upaya penyelidikan, kami berhasil menangkap 6 orang, di mana para pelaku ini mempunyai peran masing-masing. Jadi ada mempunyai peran sebagai admin grup Fantasi Sedarah, dan yang lainnya merupakan member aktif yang di dalam grup tersebut secara aktif mereka mengunggah konten-konten yang saya sebutkan tadi. Dalam proses penyelidikan itu juga kami menemukan grup lain yang sejenis, yaitu grup Sukaduka. Dari grup Fantasi Sedarah kami menemukan atau telah menangkap 5 pelaku dan 1 orang pelaku dari grup Sukaduka. Demikian Mas. Baik, saya akan ke Bu Sani. Bu Sani melihat dari apa yang sudah terjadi. Dari kacamata psikologi, apa yang umum ditemukan dalam pola pikir ataupun juga gangguan seksual yang dialami oleh para pelaku ini? Apa yang harus menjadi perhatian kita? Iya, kalau pertanyaannya apa gangguannya, tentunya harus dicek ya secara evaluasi menyeluruh untuk kejiwaan atau masalah mental psikologis pelaku. Namun kalau kita lihat dari judulnya incest itu adalah perilaku seksual menyimpang di mana terjadi pada hubungan yang masih memiliki darah, ya. Jadi bisa anak ayah, om ponakan dan sebagainya. Nah, dengan adanya judul ini saja, menurut saya ini merupakan satu
ancaman ya kepada masyarakat kita, karena ternyata di rumah saja sudah tidak bisa dirasakan aman oleh anak, di mana anak sebenarnya itu tempat aman adalah di rumah. Nah, adanya platform seperti ini sepertinya gitu ya mensosialisasikan hal yang sangat mengancam anak dan rumahnya, yang mengakibatkan orang yang tadinya tidak terfikir menjadi terfikir, orang yang tadinya sudah terpapar pornografi jadi berhayal, dan ini bisa menjadikan semacam perilaku yang menular begitu, quote unquote, untuk melakukan hal yang sama tadi dengan fantasi yang disampaikan, dia bisa melakukan itu di dalam rumahnya begitu. Oke, baik Bu Sani, apakah Anda lihat ini ada distorsi moral atau karena paparan ekstrim di media sosial dan juga dunia digital sehingga banyak sekali pelaku yang merasa leluasa untuk bisa berbagi konten seperti ini? Iya, betul sekali. Jadi menurut saya moral yang sekarang ini sudah sangat menipis, bahkan sudah tidak ada. Bahkan tega, ini kan seperti semacam invitation, undangan ya untuk menarik orang, untuk mengetahui. Dan membernya luar biasa. Jadi menurut saya langkah polisi untuk membekukan platform seperti ini itu sudah sangat tepat, dan bahkan harus diselidiki lagi. Jangan-jangan banyak sekali di luar sana yang kita tidak tahu begitu. Dan menurut saya yang paling penting adalah mengedukasi anak kita, mengedukasi sejak dini masalah pendidikan seksual supaya tidak terjebak ke dalam hal-hal yang seperti ini. Oke, baik, saya ke Pak Rizky kembali. Pak Rizky, apakah ada indikasi keterlibatan dari pelaku dari luar negeri ataupun juga afiliasi dengan dunia internasional berkaitan dengan hal ini? Baik Mas, jadi saat ini dari hasil penyelidikan dan penyidikan sementara, memang kami belum temukan adanya member atau pelaku dari luar negeri. Tapi perlu saya tambahkan apa yang sudah disampaikan Bu Sani, betul sekali. Jadi memang penyidik sampai saat ini adalah memotret perilaku bermedsos mereka dalam hal pengunggahan konten-konten yang terkait dengan aktivitas seksual, pornografi, dan dalam hal ini mereka melibatkan anak-anak dan perempuan. Jadi dalam kasus ini kami juga menerapkan selain tidak Undang-Undang ITE, juga Undang-Undang Perilaku Kekerasan Seksual, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Pornografi. Dalam hal ini kami juga bekerjasama dengan Direktorat PPA dan PPO di Barreskrim Polri, dan juga bekerjasama dengan stakeholder lain, dalam hal ini KPAI dan Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan. Demikian Mas. Baik, Pak Rizky, apakah Anda menemukan tantangan tersendiri mengingat ini mereka juga diketahui adalah grup-grup yang tertutup, kemudian juga menggunakan skema end-to-end encryption atau dark web. Apa mereka juga menggunakan bahasa sandi atau semacamnya untuk bisa melancarkan aksinya agar bisa tetap melakukan hal ini? Ya, jadi betul sekali Mas. Memang seperti kita ketahui bersama, grup ini sudah ditutup atau disuspend di tanggal 15. Tentunya itu menjadi tantangan tersendiri bagi para penyidik dalam mengungkap. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa grup ini adalah memiliki ribuan member. Dan ini tentunya juga perlu kami klarifikasi, kami gali lagi, kami dalami lagi dari pemeriksaan kepada para tersangka yang sudah kami tangkap. Baik, saya akan ke Bu Sani kembali. Bu Sani, melihat dari apa yang mereka lakukan di media sosial, apakah ini menjadi sesuatu yang dinormalisasi begitu? Dikarenakan mereka menganggap diri mereka tidak sendiri. Ada banyak orang yang juga memiliki perilaku menyimpang dalam grup tersebut. Iya, justru sekarang ini adalah bagaimana kita sekarang orang yang normal yang speak up. Bukan dunia ini, negara ini hancur karena orang yang tidak bermoral, yang justru punya panggung. Dia dikasih panggung untuk melakukan hal yang mengancam generasi penerus bangsa. Kalau kita lihat ini, kalau dibiarkan, tidak hanya struktur masyarakat, tapi negara pun akan hancur karena moral yang mereka tipisnya moral mereka itu menghancurkan mindset, ya, pola perilaku dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya merasa ini sudah saatnya, ini sudah darurat anak, di mana sekarang memang orang tua juga harus mengawasi apa yang ditonton, konten yang anak lihat. Karena kita tahu sekarang kita lihat anak kelas 2 SD saja sudah terpapar pornografi. Bisa ngebayang ketika dia remaja seperti apa eksplorasi fantasinya begitu. Sehingga sekarang kita memang sebagai orang tua harus memang memiliki kemampuan dalam mengawasi, mendampingi anak kita dari apa yang dia tonton.
Karena ketika kecanduan sudah merebak di sejak anak, itu maka akan menjadi bola liar, dan hal-hal situasi seperti ini bisa tinggal tercetus dan memancing perilaku yang lebih tidak normal lagi begitu. Baik, Bu Sani, ini menarik dari apa yang Anda sampaikan mengenai peran orang tua dan juga edukasi seksual sejak dini. Apakah edukasi seksual misalnya ini sudah perlu dilakukan kepada anak-anak terutama di sekolah-sekolah, karena mungkin agak berbeda kulturnya dengan Indonesia yang mana beberapa orang ataupun juga beberapa orang tua melihat itu sesuatu yang tabu. Betul sekali, sekarang ini masih orang tua merasa ini adalah yang tabu. Bahkan beberapa klien saya yang datang korban pelecehan seksual, ketika dia mengadu kepada orang tua, justru orang tua itu yang mengatakan lebay, dia deny, dia tidak melindungi anaknya, bahkan disalahkan anaknya kenapa pakai baju tipis misalnya atau baju kaos misalnya. Jadi sekarang ini orang tua harus sadar bahwa parenting anak itu bagaimana tergantung kita, bagaimana memberikan edukasi, ya, dan tidak hanya di keluarga, tapi juga di sekolah pun masuk program-program edukasi supaya anak tidak menjadi calon pelaku atau menjadi calon korban, seperti itu. Oke, jadi artinya anak juga harus diberitahu apa yang boleh dan juga tidak boleh diperlihatkan, apa yang boleh dipegang dan tidak boleh dipegang oleh orang lain, begitu Bu Sani? Ya, betul sekali. Pendidikan seksual seperti itu. Dan apa yang dia tidak nyaman karena bagian private-nya mungkin tersentuh, dia harus melapor. Dan dia tidak boleh takut karena orang dewasa akan melindunginya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang dewasa pun sudah siap menerima itu untuk dia tangani? Jangan sampai orang tua yang diharapkan melindungi anaknya, justru orang tua yang menolak laporan dari anak, bahkan menyalahkan anak. Ini yang menjadi permasalahan, sehingga anak menjadi takut atau akhirnya tertutup untuk mencurahkan apa yang dialaminya. Ya, orang tua menjadi ruang aman. Saya akan ke Pak Rizky. Pak Rizky, tindakan lanjutan yang akan dilakukan terhadap anggota grup, berbicara lebih spesifik, sudah ada berapa yang sudah teridentifikasi, dan apakah ada rencana nantinya akan ada penangkapan dari anggota-anggota yang pasif yang memungkinkan mereka ini masih bisa menyebarkan konten-konten tersebut? Ya, Mas, jadi saat ini kami sudah menangkap 6 orang pelaku, kemudian kami sedang lakukan pemeriksaan mendalam. Tentunya ini tidak menutup kemungkinan akan adanya pelaku-pelaku lain yang bertambah. Oke, baik. Terakhir saya akan ke Bu Sani. Bu Sani, pesan apa yang ingin Anda sampaikan terutama kepada orang tua dan juga orang-orang di sekitar kita terhadap perlindungan kepada anak maupun juga perilaku menyimpang seksual ini? Silahkan. Iya, jadi dengan adanya fakta masalah yang terjadi sekarang ini, orang tua harus membuka diri, harus open-minded. Ini adalah sudah darurat anak, kita harus melindungi anak kita mulai dari sejak dini. Pendidikan seksual itu dibutuhkan ketika anak sudah bisa berkomunikasi, tentunya dengan tahapan dan usia yang tepat. Orang tua harus mau belajar bagaimana cara menyampaikan ini agar anak kita juga pintar, bijak, dan kemudian dia tahu apa yang dia lakukan dalam rangka untuk melindungi dirinya dari masalah kejahatan seksual yang saat ini sedang terjadi. Baik, Bu Sani, Pak Rizky, terima kasih banyak atas informasinya, dan kita harapkan bahwa kasus ini betul-betul bisa membuat kita lebih waspada terkait dengan kejahatan seksual. Terima kasih, salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Isak tangis mewarnai pelepasan ratusan peserta pendidikan karakter kepada orang tuanya di Gedung Sate, Jawa Barat. Peserta pendidikan karakter menyebut program ini menjadi fondasi agar mereka dapat lebih disiplin dan tidak lagi terlibat beragam masalah. Semangat, nggak usah sedih. Pelukan dan tangis penuh rindu mewarnai ratusan pelajar yang dikembalikan kepada orang tuanya yang berlangsung di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat usai menjalani pendidikan karakter Selasa pagi. Para orang tua peserta pendidikan karakter menyebut program ini menjadi fondasi agar pelajar dapat lebih disiplin dan tidak lagi terlibat beragam masalah. Tidak hanya orang tua peserta, namun Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turut memberikan pelukan kepada sejumlah pelajar. Semangat, nggak usah sedih. Ya. Rencananya program ini akan terus dilanjutkan untuk membentuk karakter anak-anak Jawa Barat.
Enggak, ini kan urusannya urusan rasa ya, urusan hati, urusan cinta. Siapa sih yang tidak terharu orang tua bertemu anaknya saat anaknya sudah berubah? Kan ini adalah rasa, karena untuk itu saya sampaikan apa yang saya lakukan, dasarnya hati. Kalau ya yang saya lakukan dasarnya hati, maka diterimanya oleh rasa dan melahirkan cinta. Jadi membangun hubungan negara dengan rakyat, pemimpin dengan rakyat, itu urusan rasa, bukan urusan administrasi kenegaraan. Jadi ini salah satu bukti bahwa semua orang, bukan semua orang ya, banyak orang meragukan apa yang dilakukan oleh Pemprov Jabar, tetapi akhirnya waktu yang menjawab. Ya berlanjut dong, ini program ini kan angkatan pertama, setelah itu mereka melewati pendidikan nanti 2 mingguan selama setahun ya, karena persiapan minat dan bakat. Kemudian setelah itu nanti ada angkatan baru. Dan nanti para bupati wali kota sudah banyak sekarang mulai mengambil peran. Saya pikir nanti akan lahir anak-anak hebat dari Jawa Barat. Sementara menurut psikolog anak Seto Mulyadi, program pendidikan karakter ini sangat baik diterapkan dan dipercaya dapat membuat pelajar menjadi lebih disiplin menjalani kehidupan sehari-hari. Dan ini dengan cara yang sangat tepat, artinya dipadukan dengan unsur bermain, seperti teriak, melakukan yel-yel, bangga pada Siliwangi, positif. Artinya anak betul-betul menunjukkan dari berapa anak sujud pada ibunya, jadi suatu prestasi yang gemilang sekali. Sebelumnya, 217 pelajar bermasalah ini datang dari berbagai daerah di Jawa Barat dan mengikuti pendidikan karakter di Barak Militer Rindam 3 Siliwangi. Dan mayoritas anak yang masuk barak didominasi dengan kasus tawuran. Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kerap diserang dengan sebutan gubernur konten, Deddy Mulyadi melawan dengan mengatakan lebih baik menjadi gubernur konten daripada cuma molor saja. Baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Seakan tak habis amunisi, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi jadi sorotan lagi. Dalam pidatonya, ia menyampaikan lebih baik jadi gubernur konten yang bermanfaat untuk rakyat. Dengan kalimat lebih baik jadi gubernur konten daripada jadi gubernur cuma molor alias tidur. Hal itu ia sampaikan saat memberikan pidato di acara kelulusan pelajar bermasalah di Jawa Barat usai digembleng di Barak TNI. Dapat uang saku, makannya enak, tidurnya nyenyak, berubah mental, bajunya bagus, pulang dapat bonus, gratis lagi. Dan tentunya buat petugas yang lain juga kita siapkan 25 juta. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang konten. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Deddy mengatakan, ia telah terbiasa menghadapi kaum nyinyir yang kerap menyerangnya dengan sebutan gubernur konten. Hal itu tidak akan membuatnya mundur selangkah pun untuk memajukan Jawa Barat melalui gebrakan yang menurutnya banyak membuat orang kepanasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi disindir sebagai gubernur konten. Bahkan sejumlah warganet menduga konten yang diunggah Deddy Mulyadi merupakan settingan. Komisi 2 DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Kepala Daerah dan Kemendagri akhir April lalu. Rapat ini membahas masalah BUMD hingga mendengar evaluasi kinerja pemerintah daerah. Namun rapat Komisi 2 DPR RI bersama para gubernur se-Indonesia mendadak jadi panggung kejutan. Bukan karena perdebatan kebijakan, namun karena sindiran Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud, yang menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten di hadapan menteri dan kepala daerah lain. Dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, gubernur konten, mantap ini Kang Deddy nih.
Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau enggak. Kamu miskin nggak? Sebelumnya konten yang diunggah oleh Deddy Mulyadi juga sempat disebut settingan oleh warganet. Usai video perdebatannya dengan seorang remaja viral, kolom komentarnya dibanjiri beragam kritik. Perdebatan tersebut dipertanyakan warganet. Serunya debat disebut warganet sebagai debat settingan, tidak spontan dilakukan warga kepada Deddy Mulyadi. Pasalnya, remaja pengkritik Gubernur Deddy Mulyadi tersebut terdeteksi oleh warganet pernah menjadi model iklan sebuah aplikasi pinjaman. Dari sinilah beragam tanya soal debat settingan ramai diperbincangkan oleh warganet. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi pembicara utama dalam forum Southeast Asia Summit on Prosperity and Sustainability yang digelar di Universitas Stanford, Amerika Serikat. Pada kesempatan ini, Menko AHY menyampaikan sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia dan juga jembatan antara Asia, Afrika, dan Pasifik, Indonesia siap membentuk agenda pembangunan yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga adil. Menko AHY menegaskan bahwa Asia Tenggara tidak lagi hanya menjadi wilayah bereaksi terhadap perubahan global, tetapi kini turut mendorongnya. Selain itu, Menko AHY turut memaparkan langkah-langkah nyata yang tengah diambil di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya adalah penguatan ketahanan pangan dan air, percepatan energi terbarukan seperti panas bumi dan waste to energy, serta pembangunan infrastruktur tahan iklim untuk menghadapi tekanan urbanisasi dan perubahan iklim. Under President Prabowo Subianto's leadership, we are advancing an integrated approach. Number one, strengthening food and water security through better farming, irrigation, and logistics. Number two, pursuing energy security by expanding renewables like waste to energy, geothermal, and hydropower. And number three, building climate resilient infrastructure to connect our vast archipelago. Technology and innovation should empower people, not displace or marginalize them. Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita ke informasi seputar haji. Pemirsa, Otoritas Bandara Jeddah Arab Saudi menyediakan bus khusus yang disiapkan untuk mengantar jemaah lanjut usia atau lansia ke kota Makkah. Fasilitas ini merupakan bentuk perhatian otoritas bandara kepada jemaah haji dari seluruh dunia. Bus khusus lansia yang disediakan otoritas Bandara Jeddah dirancang khusus untuk jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Bus ini memiliki lift hidrolik mini untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang memakai kursi roda. Jadi dengan lift ini, lansia tidak perlu lagi digendong atau alat bantu tambahan. Layanan bus khusus lansia ini disediakan otoritas Bandara Jeddah sejak tahun lalu. Ya, baik, untuk layanan bis khusus lansia memang otoritas Bandara Jeddah sejak tahun lalu saya pertama kali melihat itu sudah menyediakannya. Ada bis khusus untuk bisa mengangkat jamaah, tidak harus digendong, tidak harus repot pakai alat apapun, tapi mereka ada bis yang ada lift hidroliknya mini gitu. Jamaah pakai kursi roda juga bisa dinaikkan, nanti baru didorong ke dalam. Fasilitas ini merupakan bentuk perhatian otoritas Bandara Jeddah kepada jemaah calon haji dari seluruh dunia. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ramdhani, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk mengetahui suasana terkini di Madinah. Kami sudah terhubung bersama dengan rekan Gigih Irfan. Ya, selamat malam waktu Indonesia, Gigih. Bagaimanakah situasi di Madinah saat ini? Apakah ada agenda terbaru dari para jemaah? Selamat sore, waktu Arab Saudi, Jamaah dan pemirsa memasuki hari ke-21 operasional ibadah haji
Hingga kini sebanyak 347 kelompok terbang atau kloter jemaah haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci. Total jemaah yang sudah mendarat di Arab Saudi mencapai 135.000 orang, termasuk diantaranya 29.000 jemaah lansia. Seiring dengan kedatangan jemaah yang terus berlangsung, saat ini jemaah mulai banyak beraktivitas di kota Mekah. Di tengah cuaca panas di Arab Saudi, panitia penyelenggara ibadah haji kembali mengimbau jemaah untuk menjaga kondisi fisik dan membatasi aktivitas di luar ruangan. Suhu di Mekah saat ini berkisar antara 39 hingga 43 derajat Celcius pada siang hari dan tetap hangat di malam hari. Cuaca panas ini bisa berdampak serius pada kesehatan, khususnya bagi lansia dan jemaah yang memiliki penyakit penyerta. PPIH menghimbau jemaah untuk selalu menggunakan pelindung kepala, membawa air minum, serta menghindari aktivitas fisik berlebihan dan membawa semprotan air untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Tim kesehatan dan petugas kloter terus siaga mendampingi dan melayani jemaah di lapangan. Apabila mengalami gangguan kesehatan, jemaah diimbau segera melapor ke petugas kloter atau tenaga medis di sekitar. Sementara hingga hari ke-21 operasional haji tercatat 35 jemaah wafat, terdiri dari 26 laki-laki dan 9 perempuan. Camar. Ya, Gigi, bagaimanakah situasi ataupun juga kondisi dari jemaah atau penyakit apa saja yang biasanya diderita? Ya, Camar dan pemirsa, seperti diketahui, pihak KKHI ini menyampaikan ada banyak sekali penyakit yang biasa diderita oleh para jemaah calon haji, seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan saluran pernapasan. Nah, makanya untuk bagi para jemaah diminta sekali lagi untuk selalu menjaga kondisi badan saat berada di luar ruangan dan tidak memaksakan untuk beraktivitas berlebihan. Baik, terima kasih Gigi atas informasinya dan kita harapkan bahwa Anda beserta dengan jemaah tetap sehat selalu sehingga bisa khusyuk dalam beribadah. Salam sehat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Pemirsa, Next Hotel Yogyakarta bersama dengan MNC Land dan MNC Peduli melepas puluhan anak penyu atau tukik di Pantai Baru Bantul, Yogyakarta. Aksi ini bentuk komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan biota laut. Penyu-penyu kecil ini dilepas liarkan di Pantai Baru Bantul, Yogyakarta. Sekitar 50 tukik atau anak penyu dilepas sebagai bagian konservasi biota laut untuk menjaga lingkungan dan ekosistem laut. Mengusung tema peduli laut, lestarikan alam. Kegiatan ini diinisiasi Next Hotel Yogyakarta, MNC Land, dan MNC Peduli, serta menggandeng komunitas pelestarian penyu di Kabupaten Bantul. Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka memperingati ulang tahun ketiga Next Hotel Yogyakarta. Harapannya kami bisa berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, kita bisa melestarikan budaya laut, Pak, ya. Karena laut ini perlu dikembangkan dan juga untuk ini bisa lebih baik. Terima kasih banyak kepada Next Hotel dan MNC yang telah ikut mensukseskan dan membantu mengkonservasi penyu supaya bisa lebih lestari lagi. Pada kesempatan ini, Next Hotel Yogyakarta juga memberikan donasi kepada komunitas pelestari penyu dan menggerakkan aksi bersih-bersih Pantai Baru Bantul dari sampah-sampah yang berserakan mengotori pantai. Harapannya kami dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat sekitar untuk turut menjaga ekosistem laut. Kami juga berharap bisa membantu menjaga ekosistem laut dalam bentuk bersih-bersih pantai, karena kami lihat di Pantai Baru masih banyak sekali sampah berserakan di sini. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Next Hotel Yogyakarta, MNC Land, dan MNC Peduli terhadap kelestarian lingkungan dalam upaya menjaga keanekaragaman biota laut. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.